Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 8. Lin Pingxi berniat bangun dan melawan, namun segera ia teringat bahwa menuruti amarah hanya akan merugikan diri sendiri. Justru ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan informasi di mana ayah dan ibunya berada. Maka itu, ia pun menenangkan diri dan pura-pura meringis kesakitan. Untungnya, murid King Cheng tersebut kurang cermat sehingga hanya bergelak tawa sambil memaki, "Dasar anak bulus." Setelah orang itu kembali ke dalam, Lin Pingxi bangun dan berjalan dengan gaya terpincang-pincang memasuki sebuah gang kecil. Di sana ia kembali mengemis dan mendapatkan semangkuk beras untuk mengisi perut. "Di sekelilingku banyak musuh berkeliaran, aku harus berhati-hati," katanya dalam hati. Ia kemudian mengusap wajahnya dengan debu dan jelaga sehingga terlihat hitam dan kotor. Sambil menunggu hari gelap, ia pun tidur di sudut gang tersebut. Ketika malam tiba, Lin Pingxi bergegas menyusup ke dalam gedung perusahaan. Dengan sebilah pedang disiapkan di pinggang, ia pun mengendap-endap menuju pintu belakang. Setelah yakin keadaan aman, pemuda itu lantas melompati pagar tembok, dan hinggap di pekarangan gedung yang ternyata berupa sebidang kebun sayur. Perlahan-lahan ia menyusuri tembok tersebut selangkah demi selangkah. Suasana kantor cabang Changsha yang biasanya ramai itu kini telah sunyi sepi dan gelap gulita. Tidak terdengar suara seorang pun, juga tidak terdapat cahaya pelita sedikit pun. Sampai-sampai Lin Pingxi dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Dengan tangan meraba-raba tembok, ia terus berjalan perlahan-lahan. Kakinya sangat berhati-hati dalam melangkah jangan sampai tersandung batu atau menginjak ranting kecil agar tidak menimbulkan suara berisik sedikit pun. Setelah melintasi pekarangan, Lin Pingxi melihat seberkas cahaya pelita memancar dari arah jendela ruangan sisi timur. Dengan perasaan tegang ia pun merangkak mendekati jendela itu dan kemudian duduk meringkuk di bawah sambil menahan napas. Telinganya lantas mendengar suara orang sedang bercakap-cakap di dalam ruangan tersebut. "Besok pagi kita bakar saja gedung ekspedisi bulus ini supaya kita tidak perlu tinggal lebih lama di sini seperti orang tolol," ujar seseorang kepada rekannya. "Jangan." "Tidak boleh," jawab seorang lainnya. Kakak Ti dan yang lain telah membakar gedung kantor cabang di Nanchang. Konon belasan rumah penduduk di sana ikut terbakar pula. Kejadian seperti ini sudah tentu merugikan nama baik perguruan King Cheng kita. Guru pasti akan menghukum mereka. Lin Pingxi merasa geram mendengarnya. Kini ia tidak ragu lagi bahwa pelaku pembakaran kantor cabang Nanchang adalah orang-orang perguruan King Cheng pula. Namun ia merasa heran mengapa setelah pembantaian besar-besaran itu mereka masih juga mempersoalkan nama baik. Pembicaraan di dalam terus berlanjut. Terdengar orang yang pertama tadi berkata, "Kalau tidak dibakar, apa terus dibiarkan begini saja? Apa kita tinggalkan dalam keadaan utuh seperti ini?" Rekannya menjawab, "Adik Ji, kau ini memang suka terburu nafsu. Kita sudah membalik papan nama biro ini, kita juga menggantung celana wanita dan sepatu rusak pada tiang bendera di depan. Nama baik biro ekspedisi Fui cabang Hunan sudah kita hancurkan. Jadi, untuk apa lagi kita bersusah payah membakar gedung bulus ini?" "Kau benar, Kakak Shen," kata orang pertama yang bermarga Ji sambil tertawa. "Celana wanita robek itu akan memberikan pengaruh buruk bagi biro Fui. Bisa dijamin selama 300 tahun mereka akan bernasib sial terus-menerus." Hahaha. Kedua murid King Cheng itu pun tertawa terbahak-bahak. Si Marga Ji kembali berkata, "Besok kita akan pergi ke kota Hengshan untuk menghadiri upacara yang diadakan Liu Zhengfeng. Hadiah apa yang bisa kita berikan kepadanya?" Berita ini sangat mendadak. Kalau hadiah yang kita berikan kurang berharga, tentu akan merusak nama baik perguruan King Cheng. "Masalah hadiah sudah kupersiapkan dengan baik," jawab si Marga Shen sambil tersenyum. "Kau tidak perlu khawatir. Aku jamin, perguruan King Cheng tidak akan kehilangan muka dalam upacara cuci tangan baskom emas tersebut. Bahkan, hadiah dari perguruan kita pasti menjadi hadiah yang paling istimewa." "Hei, hadiah apa itu? Kenapa aku tidak tahu sama sekali?" sahut si Marga Ji senang. Si Marga Shen tertawa bangga, lalu menjawab, "Hadiah ini sebenarnya kita pinjam dari orang lain. Kita sama sekali tidak perlu keluar uang untuk membelinya. Coba lihat, apakah ini cukup bagus?" Samar-samar Lin Pingxi mendengar suara tangan membuka bungkusan atau sejenisnya.
Sesaat kemudian terdengar si Margaji berseru, "Wah, hebat! Kakak Shen, apa kau mempunyai ilmu sihir? Dari mana kau dapatkan benda-benda ini?" Lin Pingxi sangat penasaran dan ingin sekali mengetahui benda apa yang sedang dibicarakan kedua orang itu. Namun ia sadar, begitu mengangkat kepala untuk mengintip ke dalam, seketika bayangannya akan terlihat oleh mereka berdua. Maka itu, ia pun berusaha menahan diri dan tetap bersabar. "Memangnya kita menempati kantor Biro Fue ini dengan cuma-cuma," sahut si Marga Shen. "Sepasang kuda kumala ini sebenarnya hendak kupersembahkan kepada guru, namun sekarang sebaiknya si tua Liu Zhengfeng itu saja yang beruntung mendapatkannya." Perasaan Lin Pingxi kembali bergolak mendengar ucapan si Marga Shen. Ia pun menggerutu dalam hati, kelakuan perguruan Qing Cheng tidak ada bedanya dengan perampok jalanan. Mereka merampas benda kawalan Biro Fue untuk mengambil hati orang lain. Mereka merugikan pihak lain demi mengangkat nama sendiri. Padahal, jika ada benda yang hilang, tentu ayah yang harus bertanggung jawab mengganti kerugiannya. "Dasar keparat!" Si Margaji terdengar berkata, "Kakak Shen, hubungan guru dengan Liu Zhengfeng konon kurang begitu akrab. Apa tidak sebaiknya kita berikan sedikit hadiah saja, sementara sisanya kita bawa pulang?" "Rupanya kau belum paham juga, adik Ji," jawab si Marga Shen. "Liu Zhengfeng hendak menggelar upacara cuci tangan baskom emas. Tentunya dalam acara tersebut banyak tokoh persilatan yang hadir. Sesungguhnya hadiah yang kita bawa ini hanya sekadar untuk pamer, supaya perguruan Qing Cheng tidak dipandang rendah oleh mereka." Si Margaji menjawab, "Kakak Shen memang cerdik." Ia diam sejenak kemudian melanjutkan, "Tapi, kalau kita pulang ke Sichuan dengan tangan hampa tentu rasanya tidak enak juga." "Jangan khawatir," sahut si Marga Shen tenang. "Guru mungkin tidak terlalu peduli dengan benda-benda seperti ini. Yang perlu kita pikirkan justru istri muda beliau. Ini ada 4 bungkusan sudah kupersiapkan. 1 untuk para istri guru, terutama yang paling muda, 1 untuk segenap saudara seperguruan, dan sisa 2 bungkus untuk kita berdua. Terserah kau boleh pilih yang mana." "Terima kasih, Kakak Shen," sahut si Margaji. "Memangnya apa saja isi bungkusan ini?" Lin Pingxi kembali mendengar suara bungkusan dibuka. Disusul kemudian terdengar suara si Margaji berseru kaget, "Wah, ternyata isinya emas dan permata. Dasar keparat! Kita sekarang kaya raya." Biro Fue memang pandai mengumpulkan harta. "Kakak Shen, di mana kau menemukan ini semua? Padahal, sudah kucari belasan kali, sampai-sampai lantai juga kugali, namun tidak juga kutemukan harta benda apapun, selain 100 tael perak saja. Kakak Shen, di mana kau temukan harta karun ini?" Si Marga Shen tersenyum bangga dengan dirinya sendiri. "Harta kekayaan perusahaan ini tidak mungkin disimpan di sembarang tempat. Mungkin kau tidak tahu kalau selama ini aku mengamati kegiatanmu membongkar lemari, mencongkel dinding, dan membobol laci. Sungguh kesibukan yang sia-sia," ujarnya. "Kita hidup di dunia persilatan tidak boleh hanya mengandalkan ilmu silat belaka, tapi juga ini," katanya sambil menunjuk kepala sendiri. Si Margaji menjawab, "Aku tahu, tapi bagaimana caranya?" "Kakak Shen, tolong katakan padaku." "Coba pikir, apakah menurutmu ada yang aneh dengan tempat ini?" tanya si Marga Shen. "Aneh? Banyak yang aneh menurutku," sahut si Margaji. "Perusahaan bulus ini memiliki ilmu silat rendah, tapi berani-beraninya memasang bendera bergambar singa gagah. Maka itu kita menggantinya dengan celana perempuan," kata si Marga Shen sambil tertawa. "Coba kau ingat lagi, apakah ada yang aneh dengan perusahaan pengawalan ini?" "Aku ingat sekarang," ujar si Margaji sambil menepuk pahanya. "Ketua cabang di sini, yaitu pengawal Zhang telah meletakkan peti mati di dalam kamar tidurnya. Bukankah ini malah membawa kesialan?" "Hahaha. Gunakan kepalamu," sahut si Marga Shen dengan suara tertahan. "Kenapa dia meletakkan peti mati di dalam kamar tidur? Apakah peti itu berisi jasad istrinya, ataukah anaknya, ataukah orang lain yang sangat dicintainya? Aku rasa tidak. Tentu peti mati itu digunakan untuk menyimpan." "Aha," seru si Margaji sampai melonjak dari kursinya. "Harta karun ini pasti disimpan di dalam peti mati itu. Keparat! Dasar anak bulus! Kakak Shen, 2 bungkusan ini sama beratnya. Mana berani aku mengambil jumlah yang sama denganmu? Sudah seharusnya kau mendapatkan bagian lebih banyak."
Usai berkata, ia lantas membuka bungkusannya dan memindahkan sebagian isinya ke dalam bungkusan si Margashen. Si Margashen hanya tersenyum-senyum tanpa menolak sedikit pun. Si Margaji kembali berkata, sekarang sudah larut malam. Aku akan mengambil air hangat untuk mencuci kaki kita sebelum tidur. Sambil menguap ia pun mendorong pintu dan berjalan keluar kamar. Lin Pingzi memberanikan diri melirik ke dalam melalui celah jendela. Samar-samar ia melihat si Margaji ternyata bertubuh pendek dan gemuk. Kemungkinan besar orang itulah yang menendangnya tadi siang. Tidak lama kemudian orang bermargaji itu telah kembali dengan membawa sebaskom air hangat. Kakak Shen, katanya sambil menyodorkan baskom di tangan. Kali ini guru telah mengirim belasan murid untuk menghancurkan Biro Ekspedisi Wei. Namun, sepertinya kita berdua saja yang memperoleh harta rampasan paling banyak. Berkat dirimu kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Kelompok kakak Jiang yang dikirim menyerang cabang Guangzhou, atau kelompok kakak Ma yang menyerang cabang Hangzhou, mungkin mereka tidak menemukan apa-apa. Meskipun mereka melihat ada peti mati di sana, namun sudah pasti tidak ada yang menduga terdapat harta karun di dalamnya. Si Margashen menjawab, kakak Fang dan adik Yu, serta si bodoh Jiarenda kabarnya telah menaklukkan kantor pusat Biro Wei di Fuzhou. Tentu mereka mendapatkan hasil yang lebih besar. Akan tetapi sayangnya, putra bungsu guru kita tewas di sana. Sepertinya mereka akan mendapat marah besar. Sebenarnya bukan mereka yang menghancurkan kantor pusat Biro Wei di Fuzhou, sahut si Margaji. Kakak Fang dan adik Yu hanya bertugas mengintai. Guru tidak akan memarahi mereka atas kematian putra bungsu beliau. Guru memang telah mempersiapkan serangan ini secara besar-besaran. Segenap murid-murid Qing Cheng dikirim untuk menghancurkan Biro Ekspedisi Wei baik itu pusat ataupun cabang-cabangnya sekaligus. Bahkan, guru sendiri ikut datang ke Fuzhou untuk membantai para pegawai di sana. Dalam hal ini guru terlalu berlebihan karena ilmu silat keluarga Lin ternyata tidak sehebat nama besarnya. Hanya 3 orang saudara kita saja sudah cukup untuk menangkap Lin Shenan dan istrinya. Lin Pingzi tergetar dan berkeringat dingin begitu mendengar percakapan yang terakhir ini. Ternyata perguruan Qing Cheng sejak awal memang sudah berniat untuk menghancurkan Biro Ekspedisi Wei. Bahkan, Yu Changhai sendiri ikut datang ke Fuzhou dan turun tangan secara langsung. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa yang membantai para pegawai ayahnya dengan jurus tapak penghancur jantung tidak lain adalah ketua perguruan Qing Cheng tersebut. Lin Pingzi pun bertanya-tanya dalam hati mengapa perguruan Qing Cheng menghancurkan Biro Wei. Memangnya ada dendam apa di antara kedua pihak? Ia merasa sedikit lega setelah mengetahui penyebab kehancuran Biro Wei ternyata bukan karena perbuatannya yang telah membunuh putra bungsu Yu Changhai. Sebaliknya, rasa dendamnya semakin berkobar-kobar. Andai saja ia tidak ingat kalau ilmu silat lawan lebih hebat, tentu ia sudah menerobos jendela dan mencincang habis kedua murid Qing Cheng itu. Samar-samar terdengar mereka berdua sedang mencuci kaki masing-masing. Si Margashen berkata, guru tidak berlebihan, adik Ji. Puluhan tahun yang lalu Biro Ekspedisi Wei dan ilmu pedang penakluk iblis pernah menggetarkan dunia persilatan. Mungkin keturunan mereka saja yang terlalu bodoh sehingga tidak becus mewarisi kepandaian leluhur. Raut muka Lin Pingzi langsung berubah merah mendengarnya. Dalam hati ia mengakui kalau ilmu silatnya memang terlalu rendah. Terdengar si Margashen melanjutkan, sebelum kita berangkat bukankah guru telah mengajarkan beberapa jurus ilmu pedang penakluk iblis? Memang sulit untuk mendalami semua jurus yang diajarkan beliau itu dalam waktu 2 bulan. Akan tetapi, aku bisa merasakan di dalam ilmu pedang keluarga Lin itu tersembunyi banyak kekuatan yang mengerikan. Kau sendiri sudah hafal berapa jurus, adik Ji? Si Margaji menjawab, guru pernah bilang bahwa jurus ini sangat istimewa, bahkan Lin Shenan sendiri belum menguasainya dengan sempurna. Maka itu, aku jadi malas mempelajarinya. Kakak Shen, kabarnya guru telah memberi perintah agar kita semua berkumpul di kota Hengshan. Ini berarti, kakak Fang akan membawa Lin Shenan suami istri ke sana pula, bukan begitu? Aku jadi penasaran ingin melihat seperti apa wajah ahli waris ilmu pedang penakluk iblis yang luar biasa itu, hahaha. Lin Pingzi terkejut bercampur senang mendengar di mana keberadaan ayah dan ibunya. Beberapa hari lagi kau akan bertemu dengannya. Kau bisa belajar langsung kepadanya tentang kehebatan ilmu pedang penakluk iblis itu, hahaha, jawab si Margashen sambil tertawa pula. Tiba-tiba daun jendela terbuka.
Lin Pingxi terkejut mengira persembunyiannya telah diketahui oleh kedua orang itu. Ketika hendak beranjak pergi mendadak kepalanya sudah basah kuyup tersiram air hangat. Hampir saja ia menjerit kaget. Untungnya setelah itu jendela ditutup kembali dan pelita di dalam kamar dipadamkan pula. Keadaan kini menjadi gelap gulita tanpa cahaya. Jantung Lin Pingxi berdebar kencang setelah mengalami kejadian yang sangat mengejutkan itu. Ia baru sadar kalau si Margaji baru saja membuang air kotor bekas cucian kaki melalui jendela dan tepat menyiram kepalanya. Meskipun demikian, ia merasa gembira karena baru saja memperoleh informasi tentang keberadaan kedua orang tuanya. Jangankan disiram air kotor, disiram air kencing sekalipun juga tidak menjadi masalah baginya. Suasana malam mulai sepi. Khawatir kedua murid King Cheng itu mendengarnya melangkah pergi, Lin Pingxi pun menunggu sampai mereka benar-benar tertidur lelap. Selang agak lama, terdengar suara dengkuran dari dalam kamar. Perlahan-lahan Lin Pingxi berdiri. Namun seketika ia terkejut dan langsung berjongkok kembali begitu melihat bayangan orang bergerak-gerak di dalam kamar. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata itu adalah bayangan yang terjadi akibat api pelita bergoyang-goyang tertiup angin malam. Sepertinya si Margaji lupa mengunci jendela kamar setelah membuang air bekas cucian kaki tadi. Ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam, pikirnya. Pemuda itu lantas menghunus pedang milik ayahnya dan perlahan-lahan masuk ke dalam kamar melalui jendela yang tidak terkunci itu. Di bawah cahaya rembulan yang menerobos masuk, Lin Pingxi dapat melihat dua orang tertidur pulas di atas ranjang masing-masing. Yang satu berkepala botak, tidur menghadap dinding, sementara yang satunya lagi tidur terlentang dengan alis tebal dan janggut kasar. Di antara kedua ranjang itu terdapat sebuah meja di mana 5 buah bungkusan serta 2 bilah pedang tertaruh di atasnya. Lin Pingxi mengangkat pedangnya dan mendekati si janggut sambil berpikir, dengan sekali tusuk aku bisa membunuh mereka seperti memotong sayur. Namun, baru saja hendak mengayunkan pedangnya, tiba-tiba ia berpikir, tunggu dulu. Membunuh mereka yang sedang tidur adalah perbuatan manusia rendah. Ini bukan perbuatan seorang kesatria. Lebih baik aku memperdalam ilmu silatku lebih dulu, baru kemudian menantang mereka bertarung secara jantan. Berpikir demikian, Lin Pingxi pun menyarungkan kembali pedangnya di pinggang. Perlahan ia mengambil kelima bungkusan di atas meja, kemudian melangkah keluar melalui jendela. Setelah mengikat 3 bungkus harta birofue itu di punggung, serta membawa kedua sisanya di tangan kiri dan kanan, ia lalu berjalan dengan sangat hati-hati menuju pekarangan belakang. Takut menimbulkan suara berisik yang akan membangunkan kedua murid King Cheng tadi, Lin Pingxi mendorong pintu belakang dengan sangat perlahan dan keluar meninggalkan gedung kantor cabang perusahaan keluarganya tersebut. Setelah berpikir sejenak untuk membedakan arah, ia lalu berlari menuju gerbang kota sisi selatan. Saat itu gerbang belum dibuka karena masih tengah malam. Lin Pingxi terpaksa bersembunyi di balik gundukan tanah sambil beristirahat menunggu fajar tiba. Meskipun demikian, ia tidak bisa memejamkan mata karena jantungnya berdebar kencang, takut kedua murid King Cheng tadi tiba-tiba muncul mengejar dirinya. Akhirnya fajar pun menyingsing di ufuk timur. Begitu para petugas membuka gerbang, Lin Pingxi langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan kota Changsha tersebut. Setelah berlari sejauh belasan kilo, ia mulai yakin telah terlepas dari bahaya sehingga memperlambat langkah kakinya. Sejak meninggalkan Fuzhou, baru kali ini hatinya merasa lega, karena selain mengetahui keberadaan ayah dan ibunya, ia juga mendapatkan cukup banyak uang sebagai bekal perjalanan. Pagi itu ia singgah di sebuah kedai tepi jalan untuk mengisi perut. Di sana ia hanya makan semangkuk bakmi karena khawatir pihak King Cheng datang mengejarnya. Untuk membayar makanannya, Lin Pingxi merogoh salah satu bungkusan yang ia bawa dan mengeluarkan sepotong perak. Pemilik kedai segera mengumpulkan semua uang miliknya untuk membayar kembalian namun tetap saja tidak mencukupi. Lin Pingxi berkata, "Sudahlah, ambil saja semuanya." Selama masa pelarian itu ia sudah kenyang dihina orang. Baru kali ini sifatnya sebagai seorang majikan muda yang dermawan pulih kembali. Setelah melewati belasan kilo selanjutnya, Lin Pingxi sampai di sebuah kota besar. Ia mencari penginapan dan memesan sebuah kamar yang paling mewah. Di dalam kamar itu ia membuka kelima bungkusan yang diambilnya dari cabang Changsha tadi. Ternyata keempat bungkusan yang pertama berisi emas, perak, perhiasan, dan batu permata,
sementara bungkusan yang satunya lagi berisi sebuah kotak yang dilapisi kain beludru. Di dalam kotak itu terdapat sepasang patung kuda yang terbuat dari kumala. Hanya dari satu cabang saja sudah terkumpul harta karun sebanyak ini. Tidak heran kalau perguruan Qin Cheng begitu serakah ingin menguasai biro ekspedisi Fui, demikian pikirnya. Lin Pingzi memasukkan beberapa potong perak ke dalam saku sebagai bekal perjalanan, kemudian membungkus sisanya menjadi satu bungkusan besar, untuk kemudian digendongnya di punggung. Setelah meninggalkan penginapan, ia pergi ke pasar membeli 2 ekor kuda. Dengan cara menunggangi kedua kuda itu secara bergantian, ia pun melaju sekencang-kencangnya. Setiap hari pemuda ini hanya beristirahat sekitar 4 atau 5 jam saja. Setelah melalui perjalanan panjang dan memakan waktu berhari-hari, Lin Pingzi akhirnya sampai juga di kota Hengshan. Di sana ia menjumpai begitu banyak kaum persilatan berlalu lalang di jalan. Khawatir bertemu Fang Renzi atau murid Qin Cheng lainnya, ia pun berjalan menunduk dan berusaha mencari penginapan untuk memperbaiki penyamaran. Tak disangka, penginapan-penginapan di kota itu telah penuh oleh pengunjung. Salah seorang pemilik penginapan yang ditemuinya berkata, 3 hari lagi Tuan Majikan Liu akan mengadakan upacara cuci tangan baskom emas. Tidak heran kalau semua kamar di penginapan kami telah habis ditempati para tamu beliau. Tanpa kenal menyerah Lin Pingzi mencari penginapan di pinggiran kota. Akhirnya ia pun menemukan sebuah penginapan kecil yang menyediakan kamar-kamar sederhana. Setelah menutup pintu dan jendela kamar yang disewanya, pemuda itu berpikir, meskipun wajahku kukotori dengan debu dan lumpur, namun bajingan bermarga Fang itu sangat cerdik. Sudah pasti ia dapat mengetahui penyamaranku. Berpikir demikian, Lin Pingzi bergegas pergi membeli 3 lembar koyok di toko obat dan segera kembali ke penginapan. 2 lembar koyok itu lantas ditempelkannya di ujung dahi kiri dan kanan sehingga kedua alisnya tertarik ke bawah. Selembar lainnya ditempelkan di pipi kiri sehingga tepi mulutnya ikut tertarik ke atas dan giginya pun kelihatan. Ketika bercermin, wajahnya terlihat begitu jelek, sampai-sampai ia sendiri muak melihat wajahnya itu. Kemudian Lin Pingzi membungkus semua emas dan perak yang ia bawa menjadi satu dan mengikatnya di punggung. Bungkusan tersebut lantas ditutupinya dengan baju luar sehingga wujudnya kini terlihat seperti seorang bungkuk. Penampilanku sungguh mengerikan. Jangankan orang-orang Qin Cheng, bahkan ayah dan ibu mungkin tidak bisa mengenaliku lagi, demikian pikirnya. Pengamen tua dari Hengshan. Setelah menghabiskan semangkuk bakmi, Lin Pingzi keluar untuk mencari informasi tentang keberadaan ayah dan ibunya, atau paling tidak mengenai orang-orang perguruan Qin Cheng. Berita apapun tentang mereka sungguh sangat berharga baginya. Setengah hari lamanya ia berjalan ke sana kemari mencari kabar, sampai akhirnya gerimis pun turun dari langit. Lin Pingzi segera membeli sebuah caping dari bambu di tepi jalan untuk dipakainya sambil terus melangkah. Akan tetapi, mendung semakin gelap dan hujan bertambah deras, sepertinya tidak akan segera berhenti. Di ujung jalan ia melihat sebuah rumah minum yang cukup besar, dan tampak penuh oleh pengunjung. Lin Pingzi masuk ke dalam rumah minum itu, untuk kemudian memesan sepoci teh hangat dan sepiring kuaci. Sambil beristirahat ia mencoba mendengarkan pembicaraan orang-orang di sana. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, "Hei, bungkuk. Apa boleh kami duduk di sini?" Belum sempat Lin Pingzi menjawab, orang itu sudah duduk di sampingnya. Menyusul kemudian 2 orang duduk pula di samping orang itu. Rupanya Lin Pingzi belum terbiasa dengan sebutan, bungkuk, sehingga sempat tidak menghiraukan perkataan tadi. Begitu sadar akan penyamarannya, ia pun menyahut, "Silakan, silakan." Ketiga orang yang duduk semeja dengan Lin Pingzi tampak berpakaian serba hitam dan masing-masing membawa sebilah golok. Ketiganya langsung saja bercakap-cakap satu sama lain tanpa sedikit pun memedulikan pemuda yang sedang menyamar itu. "Kakak Peng," kata salah seorang yang paling muda dari mereka. "Tampaknya upacara cuci tangan baskom emas Tuan Majikan Liu akan diselenggarakan besar-besaran. Coba lihat, padahal acaranya masih kurang 3 hari lagi tapi para pendekar yang datang sudah memenuhi kota ini." "Tentu saja," jawab rekannya yang bermata satu. Perguruan Hengshan memiliki nama besar di dunia persilatan, apalagi ditambah dengan keberadaannya sebagai anggota Serikat Pedang 5 Gunung. Siapa orangnya yang tidak ingin bersahabat dengan mereka? Tuan Majikan Liu sendiri juga seorang tokoh terkemuka yang berilmu tinggi.
Jurus pedang angin puyuh menjatuhkan belibis andalannya sangat lihai, hanya sedikit di bawah Tuan Besar Mo, ketua perguruan Heng Shan. Banyak orang yang ingin bersahabat dengannya namun sulit memperoleh kesempatan. Ia tidak pernah mengadakan perayaan ulang tahun, pernikahan anaknya, atau acara-acara lainnya. Tidak heran, begitu mendengar ia hendak mengadakan upacara cuci tangan baskom emas, serentak orang-orang persilatan berbondong-bondong kemari. Aku yakin, besok atau lusa suasana kota Heng Shan pasti akan semakin ramai. Bersambung ke jilid 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.